Bismillahirrahmanirrahim. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas, kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus shalah. Balik Nabi Muhammad ni bukan muwajahah, bukan berhadap-hadapan dengan Allah, tapi Nabi Muhammad balik dengan ijabah, dengan berdoa kepada Allah. Maka tu awak berdoa, kiblat doa tu langit, maka setiap awak berdoa tu mangkit tangan madok ke langit, bukan Allah di langit. Kalau Allah di langit berarti Allah punya tempat, yang punya tempat itu cuma makhluk. Allah tak berhajat kepada tempat, yang berhajat pada tempat. Bagaimana kita hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita jawab dengan jawaban sederhana. Antum silahkan mengatakan kalau seandainya Allah di atas mesti bertempat, tapi ini kata Nabi tak ada lazim seperti ini. Tidak pernah dibahas oleh mereka. Yang kita yakini Allah di aras, bagaimananya tak disebutkan. Di bagaimananya tidak disebutkan. Kita yakini Allah di aras, selesai. Buktinya lisan kita selalu bilang terserah yang di atas, sudah ketentuan yang di atas. Anggota tubuh kita, bahasa verbal kita, ya, selalu ketika nyebut Allah langsung, ya, bahasa verbalnya selalu. Silakan lihat orang yang dengan begitu kerasnya menolak Allah di atas, selalu bahasa verbalnya menghadap ke atas. Ya tak? Hatinya selalu ke atas. Akhirnya dicari-cari pula bahwa atas itu kiblatnya doa. Saya tidak pernah belajar bahwa kiblat doa itu ke langit. Kiblat doa itu ke... Wih, kalau disuruh menghadap kiblat berdoa ke mana? Ke langit. Hah? Tuan-tuan? Hah? Ke mana menghadap kiblat berdoa? Hah? Lupa kiblat dia. Hah? Awak berdoa, lalu di antara adab doa menghadap kiblat, kemana Bapak menghadap? Ke atas. Ya Allah. Gitu ya? Ya Allah gitu. Kalau disuruh menghadap kiblat, kita menghadap pasti bergeser mengarah ke sini. Ya. Jadi kalau namanya menghadap kiblat itu kiblat doa, kiblat salat, asal disebut kiblat, orang pahamnya ke. Iya, saya tidak tahu. Wallahu alam ya, mungkin kelemahan saya. Tidak ada saya mengetahui ulama dulu mengatakan bahwa kiblat doa itu adalah langit, tidak ada. Sampai Imam Fakhrul Razi atau Zamakhsyari ketika seorang dari Hamadan mengatakan, Syekh, kan dia kan ketika datang ke Baghdad dialu-alukan. Tahu dialu-alukan? Bahasa Melayu tuh. Dielu-elukan. Bahasa Jawa. Nah, dielu-elukan, disambut meriah. Ada nenek-nenek nanya ke yang nyambut, siapa yang kalian sambut begitu meriah itu? Maksud nenek-nenek kan biasa apa? Kadang-kadang usil ya nanya dia, karena dia tidak diajak ya. Siapa yang kalian sambut ini? Dijawab oleh orang yang ditanya, ini nek seorang ulama besar, dia kan ahli kalam ya, Mu'tazilah. Seorang ulama besar yang bisa membuktikan eksistensi Allah, membuktikan kewadarberadaan wujud Allah dengan 1000 dalil. Nenek itu walaupun dia bukan ulama, tapi fitrahnya langsung berucap. Apa dia katakan? Kalau bukan karena ada di hatinya 1000 keraguan, tak perlu 1000 dah. Nah, coba. Dia tidak kenal orangnya, tapi begitulah fitrahnya mengatakan bahwa kalau bukan karena ada 1000 keraguan, saya tidak butuh 1000 dalil. Tidak butuh 1000 dalil. Karena satu dalil sudah cukup. Bahwasanya qul huwallahu ahad. Nah, sudah cukup. Bahwa seluruh yang ada pasti ada penciptanya. Nah, di mana kita tahu pencipta? Ada beritanya. Selesai. Tapi kalau 1000 keraguan baru perlu 1000 dalil. Nah, yang seperti ini nih, yang bisa membuktikan eksistensi Allah dengan alasan begini-begininya itu, ketika ditanya oleh seorang dari Hamadan, ketika dia bicara tentang Allah tak mungkin di atas itu, menolak ayat Ar-Rahman wal Arsyis, dia ahli tafsir besar, ya.
Dia katakan dia menolak dengan alasan tadi, kalau di atas berarti memerlukan tempat, kalau memerlukan Allah mustahil punya tempat, Allah harus dibersihkan dari arah yang 6, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, enggak boleh, Allah enggak boleh seperti itu. Taib. Lalu seorang yang bertanya ini, laki-laki ini bertanya, lalu Imam, bagaimana saya harus menjawab? Ya, bagaimana saya harus menjawab ketika saya berdoa, hati saya mesti naiknya ke atas? Coba bayangkan, tadi dia bisa mendatangkan 1000 dalil untuk wujud Allah, ya. Untuk menjawab ini tidak bisa dia menjawab. Berarti tidak hebat nampaknya. Lebih hebat kita hari ini ketika menjawab bahwa langit adalah kiblat doa. Jadi akhirnya memang kaum muslimin dan muslimat, ya sesuatu yang tidak dasar ilmu itu pendek talinya. Akhirnya terpaksa di bid'ah, melahirkan bid'ah yang baru pula, bahwa kiblat doa mesti ke langit. Anak-anak berdoa menghadap kiblat dia, nengadah semua gitu ya. Disunatkan nengadah berdoa? Enggak ada. Enggak ada perintahnya untuk menengadah begini, enggak ada. Mengangkat tangan ni ya. Jadi kiblat doa. Lalu kalau seandainya antum disuruh berdoa, bang, doa yang paling afdal ketika sujud, gimana nengadah? Bagaimana nengadah? Atau berdoa, kan si Abdul doa kan waktu sujud kan? Taib. Atau berdoa selesai tahiyat akhir. Nengadah? Menengadah? Nabi melarang kita menengadah dalam salat. Jadi di sinilah nampaknya mengada-ngada itu kaum muslim. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, hati naik ke atas. Ketika menunjuk tangan juga ke Allah, katanya ke atas juga kan. Salah rupanya. Jadi tanya, Ustaz kau nunjuk ke atas? Ke atas. Apalagi di bulan-bulan ini kan Isra Mi'raj lagi ini ya. Iya. Nabi diisrakan dari Mekah ke Madinah, Baitul Maqdis, taib. Baitul Maqdis. Kan datar tuh. Kan di bumi masih. Habis itu habis itu Nabi di Mi'rajkan naik ke atas. Ya tak? Langit pertama. Ya, langit kedua. Ada penjaga semua itu kan. Terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik ke atasnya, bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hijab kan? Hijabnya